Bagaimana jika sebuah HP mid-range tiba-tiba menawarkan performa setara ponsel gaming kelas atas, dipadukan dengan desain agresif dan sistem pendingin yang benar-benar serius? Kedengarannya sulit dipercaya. Namun, Infinix GT50 Pro justru hadir untuk mengubah anggapan tersebut. Jika dibandingkan langsung dengan Infinix Note 60 Pro 5G, Infinix GT50 Pro terlihat lebih unggul dari sisi performa. Seri Note memang dirancang kuat untuk kebutuhan harian, namun ketika dipaksa bekerja lebih berat, perbedaan kelas mulai terasa. Disinilah GT50 Pro tampil lebih meyakinkan, terutama untuk penggunaan intensif seperti gaming. Bagi pengguna dengan budget di kisaran 4 jutaan yang mengincar performa setinggi mungkin, Infinix GT50 Pro sejauh ini menjadi salah satu opsi paling rasional. Meski begitu, satu faktor krusial tetap perlu diperhatikan, yaitu harga resmi saat peluncuran. Hingga kini, bandrolnya masih menjadi tanda tanya, apakah tetap bertahan di kelas 4 jutaan atau justru 5 jutaan. Ada indikasi harga tidak akan semurah generasi sebelumnya. Namun jika nantinya harga masih berada di level wajar dan spesifikasinya sesuai bocoran, ponsel ini berpotensi besar menjadi incaran banyak pengguna. Infinix sendiri dikabarkan tengah bersiap merilis generasi terbaru dari lini mid-range gaming mereka dengan nama Infinix GT50 Pro. Perangkat ini disebut sebagai penerus langsung dari GT30 Pro. Menariknya, peluncuran tidak hanya ditujukan untuk pasar global, tetapi juga sangat kuat indikasinya akan masuk resmi ke Indonesia. Hal ini diperkuat dengan kemunculan nomor model X6891 yang telah lolos sertifikasi TKDN di laman Kementerian Perindustrian. Umumnya, jika sebuah perangkat telah mengantongi TKDN, peluncuran resminya di tanah air hanya tinggal menunggu waktu. Antusiasme semakin meningkat karena bocoran desain dan detail perangkat ini sudah beredar luas dan berasal dari sumber yang tergolong terpercaya. Informasi yang muncul bukan sekedar spekulasi, melainkan sudah cukup detail dan konsisten. Jika seluruh bocoran tersebut benar-benar terrealisasi, Infinix GT50 Pro berpotensi menjadi salah satu ponsel paling agresif di kelas menengah pada tahun 2026. Dari sisi desain, GT50 Pro tampil berbeda dibandingkan seri GT sebelumnya. Bagian belakang dihiasi 4 lampu RGB LED yang membuat tampilannya lebih hidup. Fungsinya bukan hanya estetika, tetapi juga dapat digunakan sebagai indikator notifikasi dan mode gaming. Karakter ponsel gaming terasa sangat kuat. Selain itu, Infinix juga menyematkan tombol GT Trigger yang berfungsi sebagai kontrol tambahan saat bermain game. Sistem pendingin menjadi salah satu fokus utama. Infinix GT50 Pro dibekali liquid cooling untuk menjaga suhu tetap stabil saat performa dipacu. Antarmuka pengaturan pendinginnya menyediakan beberapa opsi mode, mulai dari Smart Mode, Normal Mode, hingga Rapid Mode. Pengguna juga dapat mengatur efek suara dan getaran. Bahkan tersedia opsi agar sistem pendingin aktif otomatis ketika ponsel sedang diisi daya. Modul kamera mengusung desain minimalis namun tegas, berbentuk kotak dengan sudut membulat dan ditempatkan rapi di pojok kiri atas. Bagian belakang menggunakan material kaca, sementara frame samping masih berbahan plastik. Infinix GT50 Pro juga telah mengantongi sertifikasi IP68. Secara keseluruhan, desainnya terlihat agresif namun tetap rapi dan futuristik tanpa kesan berlebihan. Beralih ke layar, Infinix GT50 Pro dibekali panel AMOLED beresolusi 1,5K dengan refresh rate 144 Hz dan ukuran sekitar 6,67 inci. Kecerahan puncaknya diklaim mencapai 4000 nits sehingga layar tetap terlihat jelas meski digunakan di bawah sinar matahari. Fitur layarnya juga tergolong lengkap, mendukung HDR10+, Dolby Vision, serta sertifikasi Widefine L1 untuk streaming Full HD. Untuk sektor performa, Infinix GT50 Pro dikonfirmasi menggunakan MediaTek Dimensity 8400 dengan fabrikasi 4 nanometer. Chipset ini mencatatkan skor Antutu di kisaran 1,5 juta, angka yang sangat kompetitif di kelas menengah. Digunakan untuk gaming berat dalam durasi panjang, performanya tetap stabil dengan manajemen suhu yang terjaga. Sebagai penunjang performa, Infinix menyematkan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 dengan konfigurasi yang serius. Varian tertingginya menawarkan RAM 12 GB dengan memori internal 512 GB.
Dari sisi perangkat lunak, GT50 Pro langsung menjalankan Android 16 dengan antarmuka XOS 16. Infinix juga menjanjikan dukungan jangka panjang berupa 3 kali pembaharuan sistem operasi utama serta 5 tahun patch keamanan yang menjadi nilai tambah untuk penggunaan jangka panjang. Di sektor kamera, ponsel ini dibekali kamera utama 50 megapiksel dengan dukungan OIS. Detail lensa telefoto masih dirahasiakan, namun sudah tersedia kamera ultrawide 8 megapiksel. Kamera depan menggunakan sensor 13 megapiksel yang mendukung kebutuhan konten dan media sosial. Untuk perekaman video, kamera belakang mampu merekam hingga 4K 60 fps, sementara kamera depan mendukung hingga 2K 60 fps dengan fitur stabilisasi. Dari sisi konektivitas dan fitur pendukung, Infinix GT50 Pro tergolong sangat lengkap. Tersedia NFC, speaker stereo hasil tuning JBL, gyro hardware, tombol trigger gaming, sertifikasi IP68, Wi-Fi 6, infrared blaster, serta sistem pendingin Coolmax. Meski begitu, terdapat beberapa kompromi, seperti tidak adanya jack audio dan slot micro SD. Untuk urusan daya, Infinix GT50 Pro dikabarkan hadir dalam 2 opsi kapasitas baterai 6.500 mAh dan 6.000 mAh. Pengisian cepat berada di angka 45 watt, namun sudah mendukung wireless charging 30 watt serta fitur bypass charging. Fitur ini memungkinkan daya dialirkan langsung ke sistem tanpa membebani baterai saat digunakan bermain game sambil diisi daya. Secara keseluruhan, Infinix GT50 Pro terlihat sebagai peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya. Harga resminya memang belum diumumkan, namun hampir dipastikan akan mengalami kenaikan. Meski begitu, kenaikan tersebut diprediksi masih berada dalam batas wajar karena tetap mengandalkan chipset MediaTek. Dengan semua spesifikasi dan bocoran desain yang menggiurkan, kabar baiknya Infinix GT50 Pro siap membuat gebrakan baru di kelas mid-range. Peluncurannya dijadwalkan pada awal Maret 2026, membawa janji pengalaman gaming yang lebih lancar, tampilan yang lebih futuristik, dan performa yang selevel flagship. Jadi, bersiaplah menyambut salah satu HP gaming paling dinanti tahun ini yang kemungkinan besar akan mengubah standar ponsel gaming kelas mid-range secara keseluruhan.